bukan menggunting ya, menyunting. Menyunting itu apa? Adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Kalian tahu istilah mengedit kan? Maksudnya video ya, ada yang dipotong, dihilangkan ataupun ada yang ditambahkan. Nah, dalam menyunting sebuah tulisan pun sama halnya seperti itu. Ketika kalian menulis nih, ada yang perlu ditambahkan, tambahkan. Ada yang perlu dihilangkan, maka hilangkan. Itu adalah proses menyunting. Kemudian, menyunting teks itu adalah memperbaiki teks sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang disesuaikan. Kaidah kebahasaan itu apa saja, Bu? Di antaranya ini, ejaan. Biasanya kalian suka typo ya, menulis. Misalnya menulis senang, A-nya kurang, atau M-nya kurang, jadi sen. Begitu aja misalnya. Ataupun menulis tidak, K-nya kurang, itu maksudnya keejaan. Selain ejaan itu pun ada ketika kalian menulis huruf kapital, pengulang huruf kapital. Ibu banyak menemukan bahwa kalian menulis huruf kapital itu di tengah kalimat. Seharusnya huruf kapital digunakannya itu di awal kalimat atau paragraf. Artinya setelah titik baru menggunakan huruf kapital. Ataupun memberikan nama orang, nama tempat, itu semua menggunakan huruf kapital. Nah, di situ maksudnya keejaan. Kemudian yang kedua adalah tanda baca, seperti tanda titik, tanda koma, tanda kutip, itu penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti itu. Kemudian ada diksi atau pemilihan kata. Maksud pemilihan kata itu adalah kata yang digunakan harus sesuai dengan gagasan yang akan diungkapkan. Contoh, kata mengaum biasanya digunakan pada binatang apa? Mengaum. Singa ya. Nah, seperti itu kalau mengaum tidak akan cocok digunakan pada binatang misalnya anjing atau kucing. Kira-kira kan ya? Kalau anjing apa? Biasanya kalau melolong serigala. Seperti itu ya, penggunaan diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan dalam tulisan. Itu adalah diksi. Kemudian ada kalimat. Kalimat ini artinya susunannya seperti subjek, predikat, objek dan keterangannya harus sesuai. Kenapa Bu kalimat harus tersusun? Agar gagasan atau ide utama dalam kalimatnya dapat disampaikan kepada pembaca dengan baik. Tidak ada yang namanya ambiguitas, atau ambigu itu adalah makna yang lebih dari satu. Artinya makna dari pembaca harus disampaikan dengan itu lewat kalimat yang tersusun dengan baik. Paham? Yang selanjutnya adalah sistematika penulisan. Contohnya adalah ketika kalian menulis paragraf baru, maka penulisannya harus menjorok ke dalam sedikit. Ya, ketika ada paragraf baru, maka penulisannya harus menjorok ke dalam. Kemudian ketika setelah titik harus ada huruf kapital. Itu satunya adalah sistematika penulisan. Ataupun